Bukan, bukan. Fasalul dzikri untuk bukan ahlul bait ya, tidak untuk menjelaskan tentang ahlul bait. Itu tentang bab ingat itu tentang bab dzikir yang disebut ya ayyuhalladzina amanu adhkuru dzikran katsira. Itu bisa nanti kalau merujuk ke sana. Dikuatkan dengan fasalul dzikri. Itu kan pelajaran-pelajaran orang menjadi orang yang khos yang benar-benar jiwanya tuh sudah jiwa yang taat pada Allah, yang disebut orang sudah penyampaiannya pada muayyanah. Orang yang fasalul dzikri yang sudah mendapatkan gelar bertanya kepada ahlu biar tidak sesat ya. Itu orang yang sudah memahami tentang perjalanan ketuhanan. Tauhid dukiyahnya sudah lulus. Kalau sampai tadi bilang Rasulullah menjawati, iya banyak itu keterangan. Karena waktu salah satu istri Rasulullah wafat itu Rasulullah sebelum istrinya di liang kubur, Rasulullah sudah masuk dalam liang kuburnya seperti jenazah dan berdoa Allahumma nas'aluka sa'ilina ilaika, gitu doanya. Itu cara Rasulullah itu memberikan contoh. Ya cuma ini kan sudah berbeda konteks ya nanti. Kalau menjelaskan tentang ahlul bait nanti cari ya kita berdiskusi itu untuk caplok sing ngarep caplok. Kita berdiskusi ahlul bait, kita luruskan gimana yang dimaksud ahlul bait. Terus orang yang cinta Rasulullah yang bagaimana, terus fasalul dzikri itu apa maksudnya, itu kan berbeda konteks. Nanti biar narasinya itu benar gitu loh. Narasi itu sebagai penguatan pengetahuan yang kita dapati dari guru-guru kita, yang tidak kita tidak selalu menggunakan intervensi dari imajinasi kita sendiri, alibi kita sendiri gitu. Banyak kalau mau belajar asbabul wurud ya ada, asbabul nuzum ada, asbabul usul ada. Oke, dengan pemahamannya oke. Tapi saya ingin menjelaskan juga ya cara pikir Syiah yang akhirnya mempengaruhi saya berpikir juga ya. Nah, ini di dalam orang-orang sunnah wal jamaah pun ada hadis yang menjadi semacam prinsip ya orang-orang ahlu sunnah, dan ini dipakai juga oleh orang Syiah ya, yaitu hadisnya mengatakan al ulama'u warasatul anbiya. Jadi ulama, orang berilmu ini warasatul anbiya, pewaris nabi. Ulama yang mana yang kelasnya pewaris nabi? Apakah seperti saya tahu sedikit masalah hadis ini saya sudah jadi pewaris nabi? Bolehlah ya, tapi saya bukan pewaris nabi yang berkelas rujukan akhir. Saya pewaris nabi yang mungkin hanya ditanya apa yang saya tahu, saya jelaskan. Sampean termasuk. Dan sekelas Imam Syafi'i, sekelas Imam Abdul Qadir Jailani sebenarnya pun masih bisa dikategorikan belum betul-betul dalam posisi al-ulama'u yang dimaksudkan. Mereka al-ulama'u secara keilmuan memang lebih daripada kita. Tapi secara al-ulama'u yang dikatakan layak bahwa setelah Nabi ini mereka lah yang tahu segalanya masalah agama ini belum di posisi demikian ya. Berarti siapa al-ulama'u tersebut? Nah, tadi ayat yang mengatakan pas'alu ahli dzikri, ini kan pas'alu, bertanyalah, perintah. Ya berarti kalau bertanya ini harus kepada al-ulama'u, kepada orang yang berilmu. Orang yang berilmu yang mana? Sebagai puncaknya sumber ya. Kita mengkerucutkan pemahaman untuk mencari puncaknya sumber kepada siapa? Kalau kita berhenti kepada guru kita saja, berhenti kepada kiai pesantren saja, berhenti lebih jauhnya sampai Imam Syafi'i saja, berhenti lebih jauhnya hanya kepada Imam Abdul Qadir Jailani saja, berhenti lebih jauhnya sampai Ibn Wahab saja, ya beginilah akhirnya menjadi fanatik dengan mazhabnya. Mazhab
Wahabi sudah merasa paling benar karena dia sudah punya sumber rujukan yang paling tinggi menurut dia, yaitu Ibn Wahab. Dan mereka memahami seolah Ibn Wahab ini lebih tinggi daripada Nabi. Demikian juga yang Syafi'iyah, ya. Orang-orang mazhab Syafi'i, mereka mungkin menganggap ya Imam Syafi'i inilah sumber segala ilmu bagi dirinya. Yang tidak sesuai dengan mazhab Syafi'i ini dianggap ya bukan kebenaran lagi. Demikian. Nah, padahal yang dijamin oleh Nabi tadi yang ada itu lantadilu mata masaktum bihima. Apakah lantadilu di situ yang tarokun fikum amroin itu, apakah di situ yang dimaksud Abdul Qadir Jailani? Apakah yang dimaksud di situ Imam Syafi'i? Apakah yang dimaksud di situ Abu Bakar? Apakah yang dimaksud di situ Ibn Wahab? Tidak. Yang dimaksud di situ diterangkan lebih jauh, yaitu wa itrati ahlul bait, dan keluargaku pun bukan keluarga Nabi yang semuanya, tapi yang at-thayyibina at-tahirin, yang baik dan yang suci. Karena keluarga Nabi kalau yang tidak suci juga tidak bisa dijadikan untuk pegangan untuk kita mencari petunjuk, ya, untuk mencari kebenaran, tidak bisa. Nah, siapa contohnya keluarga Nabi yang kita nilai misalnya posisinya bahkan sepertinya menyimpang dari Nabi, ya? Siapa sih? Kayaknya kita sulit menemukan ya kalau di zaman-zaman dahulu, kecuali di zaman kemudiannya itu ada, itu di zaman Imam Hasan al-Askari. Imam Hasan al-Askari punya adik, yaitu pamannya dari Imam Mahdi. Karena Imam Mahdi ini kan, Muhammad al-Mahdi ini anaknya dari Imam Hasan al-Askari dalam paham Syiah, ya. Nah, ini kan Imam Mahdi ini sangat diinginkan untuk dibunuh oleh yang sedang berkuasa saat itu, yaitu dari Bani Abbasiyah, dari keturunannya Abbasiyah, ya. Siapa? Al-Mu'tamin, Ma'mun, ya. Al-Mu'tamin, keluarganya Ma'mun ini, ya. Al-Mu'tamin, keluarganya Ma'mun ini yang memegang kekuasaan saat itu sangat ingin membunuh kepada Imam Mahdi. Karena mereka beranggapan Imam Mahdi ini akan mengancam eksistensi mereka. Mereka ingin bahwa kekuasaan ataupun ya itulah kekuasaan untuk dihormati sebagai jalur Nabi itu inginnya mereka lah yang ingin dianggap sebagai seolah-olah ahlul bait, ya, sebagai haknya penerus Nabi, inginnya mereka posisinya. Yang awalnya diserobot atau diambil hak ini oleh Abu Bakar, seterusnya oleh keluarga Muawiyah yaitu Bani Umayyah, ya, seterusnya oleh keluarga Abbasiyah yaitu Bani Abbasiyah. Nah, sedangkan Imam Mahdi ini sebagai imam ke-12 yang akan muncul di kelak kemudian hari nanti untuk membenahi umat ini biar agama ini yang sekarang kita sedang bersengketa ini, yang kita tanaza'tum sekarang ini, nanti Imam Mahdi akan menjelaskan, akan meluruskan ini yang benar kata Imam Mahdi. Nah, perlu nanti di akhir zaman Imam Mahdi ini akan lahir. Kalau dibunuh sama keluarga Al-Mu'tamin ini, keluarga Ma'mun itu, ya, keluarga aturan Bani Abbasiyah ini, ya mungkin nggak ada dong sekarang Imam Mahdi. Tapi kan Allah di dalam ayat lain mengatakan Allah mutimmu nurihi walau karihal kafirun, ya. Allah itu akan ini, dan Allah itu menurunkan agama ini liyudhirahu ala dini kulli, ya, Allah itu akan memenangkan agamanya. Nah, jadi kalau Allah akan memenangkan, akan menyempurnakan agama ini, yang ditugaskan yaitu Imam Mahdi, maka ya terbukti Allah menjaganya kepada Imam Mahdi tersebut. Nah, Ja'far tadi itu malah berkhianat, adiknya Hasan al-Askari ini. Dirinya malah menyampaikan kepada keluarga Mu'tamin ini, keluarga turunan Bani Abbasiyah ini, di situ tuh keponakanku, di situ tuh dia ini dicari, tapi dengan izin Allah nggak ketemu juga, ya. Saat itu kepada penjaga, awas kalau ada anaknya Hasan al-Askari tangkap, laporkan. Ada yang lewat anak kecil Imam Mahdi itu, anak kecil dianggapnya itu anak lagi bermain, dibiarkan saja. Padahal itulah yang dia tunggu-tunggu, ya. Nah, setelah lewat, kemudian
kepada yang memberi tugas ini ditanya, tangkap gak tadi anaknya yang mana? Ya itu anak itu. Loh saya kira itu anak biasa saja katanya. Justru itulah yang harus ditangkap. Loloslah ini Imam Mahdi ya. Dan Imam Mahdi hilanglah sehingga dalam kegaibannya sampai sekarang ini. Nah ini Imam Ja'far As-Shadiq ini bukan Ja'far As-Shadiq. Ja'far adiknya Hasan Al-Asy'ari ini Ja'far Al-Kadzab, dan dia ini masih anaknya dari imam juga. Anak dari Imam Ali Al-Hadi ya, kakeknya Imam Mahdi. Nah ini yang kita tahu dari keluarga Nabi ada juga yang tidak benar dalam akhlaknya, tidak benar juga dalam amal perilaku berimannya, tidak mengikuti ajaran dari datuknya dari Nabi Muhammad untuk lurus. Nah ini yang saya tahu satu keluarga Nabi. Kalau yang dulu keluarga Nabi yang tidak benar siapa? Kita nggak menemukan ya. Kalau di zaman Imam Hasan Al-Asy'ari ini ada, yaitu adiknya sendiri, pamannya dari Imam Mahdi ya. Walau diterangkan katanya di akhirnya dia bertaubat, tapi ya tetap saja. Kalau di zaman dahulu ada sih yang bertentangan dengan Imam Ali Zainal Abidin, anaknya Imam Husain ini, yaitu Muhammad Al-Hanafiyah ini, anaknya dari Lailah binti Miltah ya, kalau nggak salah ini, yang asalnya dari istrinya Malik bin Nuwairoh ya, itu. Tapi kan ini bukan turunan Nabi, dia anak dari Imam Ali, bukan dari Fatimah, berarti bukan turunan Nabi. Memang dia anaknya Imam Ali, Muhammad Al-Hanafiyah ini. Nah, jadi bukan turunan Nabi ini. Ini pernah ini agak menentang juga kepada Imam Ali Zainal Abidin untuk mengklaim dia minta diposisikan menjadi imam ya. Padahal imam sesudah Nabi ini imam yang sudah ditentukan oleh Allah ya sesuai yang dikehendaki oleh Allah, disampaikan oleh Nabi ini ya, artinya nas ya. Nah jadi kesimpulannya keluarga Nabi ini yang menjadi sumber rujukan itu selama mereka itu at-thayyibina at-thahirin, selama mereka itu baik dan suci. Dan yang suci itu hanya 12 ini. Kalau adik-adik dari yang 12 ini ya, misalnya sejaman ini, misalnya Imam Hasan Al-Asy'ari saja. Imam Hasan Al-Asy'ari kan rangkaiannya dari Imam 12, Imam ke-11-nya dari rangkaian ke-12. Adiknya seperti Ja'far ini tidak termasuk, bukan sumber rujukan, walaupun masih turunan dari Nabi dan turunan dari Imam ke-10, yaitu dari Imam Ali Al-Hadi. Gak bisa dikatakan dirinya ini sumber rujukan. Nah inilah kita mencari pas'alu ahli dzikri dan mencari al-ulama warasatul anbiya ini. Kalau tidak jatuh kepada mereka ini, maka hasilnya bukan selurus-lurusnya agama yang dikenakan oleh Nabi. Bisa saja tersimpangkan atau keluar dari track ya. Kenapa? Karena mereka bukan orang suci, mereka bukan orang yang dijamin kesuciannya, maka resiko menyimpang itu sangat rentan. Dan inilah yang bisa terbukti kenapa di Sunnah wal Jamaah bermazhab-mazhab. Kenapa bermazhab-mazhab? Ini kan sangat menunjukkan bahwa telah terjadi penyimpangan, kesalahan yang itu entah karena lupa, atau mungkin jangan-jangan ada kesengajaan, atau mungkin bertakiyah. Boleh jadi Imam Syafi'i dahulu itu tahu ya, karena kan Imam Syafi'i ini belajar juga dari Imam Malik ya, Imam Maliki ya. Imam Maliki ini belajar dari Imam Ja'far As-Shadiq, yaitu anaknya Imam Muhammad Al-Baqir ya, Imam ke-6. Nah, jadi Imam Malik, Imam Hanafi belajar kepada Imam Ja'far As-Shadiq. Imam Syafi'i belajar dari Imam Maliki ya. Imam Maliki dan Imam Hanafinya belajar kepada Imam Ja'far As-Shadiq. Dan Imam siapa lagi? Imam Maliki, Imam Hanafi, Imam Hambali. Imam Hambali pun belajar dari siapa? Dari Imam Hanafi kalau nggak salah ya. Nah, jadi mereka ini semua saling terkait. Ilmunya dari Imam Ja'far As-Shadiq, Ahlul Bait. Kalau ilmunya dari Imam Ja'far As-Shadiq, kenapa mereka kok sekarang nggak mengagungkan kepada Ahlul Bait?
di sini ada kemungkinan mungkin juga mereka itu bertakiyah, karena kalau mereka terang-terangan dibunuh kan zaman itu. Orang yang berani mengucapkan ataupun menunjukkan sikap mengikuti kepada Ahlul Bait ini oleh penguasa itu kan dibunuh, apalagi zaman Muawiyah. Berani menyatakan cinta kepada Imam Ali itu dibunuh oleh Muawiyah, karena Muawiyah kan sangat tidak suka, ya. Nah ini, maka pas ahli dzikir tadi kalau tidak diartikan kepada para Ahlul Bait, inilah akibatnya. Bermacam-macam pendapat, bermacam-macam yang merasa paling benar. Padahal yang paling benar dan yang paling paling bisa dijamin agama itu sesuai dengan kehendak Nabi hanyalah Ahlul Bait, seperti yang sudah dijamin oleh hadis Sakolain tersebut. Lantadilu, ya. Jadi tidak akan tersesat. Tidak akan tersesat ini kalau bukan Ahlul Bait, yaitu kemungkinannya tersesat. Maka sekarang yang mengikuti Imam Syafi'i dan yang lainnya ini masih dalam kondisi rawan, tidak lantadilu. Kita tidak mengatakan sesat, ya, tapi rentannya ini berisiko. Silahkan saja tafsirkan sendiri. Kalau saya mengatakan sesat kan saya nanti tidak etis, ya. Seperti kita mau naik kendaraan yang menuju kepada satu kota tertentu dan kita sudah berada, yang lain masih tidak suka ataupun masih mencari. Ya, yang mencari ini kemungkinan sampai dan kemungkinan tidak sampainya masih tanda tanya, ya. Kalau kita kan sudah dijamin karena kita sudah dalam kendaraan yang recommended, ya, yang sudah direkomendasikan bahwa inilah kendaraan yang akan menuju kepada kota yang menjadi tujuan kita, begitu. Nah, kita akan mencari jalan kepada Allah. Sudah direkomendasikan bahwa jalan kepada Allah ini Nabi Muhammad dan rangkaiannya pada Ahlul Bait tersebut. Adapun yang mencari, tidak, saya tidak mau kepada Ahlul Bait, saya mau kepada Imam Syafi'i, saya mau kepada Imam Abdul Qadir Jailani, atau saya mau kepada Ibn Wahab, atau saya mau kepada Ahmadiyah, atau saya mau kepada Al-Yamani. Ya, bagi kita orang Syiah menyebutnya mereka tanda tanya. Sampai enggak? Jangan-jangan tidak sampai. Demikian. Iya, ini sudah nyampe kepada al-ulama warasatul anbiya, ya. Itu bukan gelar itu bukan gelar nasab. Wah, ini nyampe ke al-ulama warasatul anbiya, ya. Itu bukan dari nasab Ahlul Bait, ya, Pak Ustaz. Gelar itu gelarnya santri, sanggup amanah, nerimo, taat Rasul ilahi. Itu santri. Jadi orang yang bergelar warasatul anbiya adalah orang yang ahli ilmu, yang mampu mempraktekkan sifat Rasulullah, sifat Nabi, tabligh, amanah, fatona, siddiq. Tuh. Terus pengetahuannya ya benar-benar pengetahuan yang tidak diingkari dalam hidupnya. Eksistensi hidupnya eksistensi yang sudah berjalan ada dalam dirinya, yaitu kitabullah. Itu warasatul anbiya. Bukan gelar ini, ya, Ahlul Bait itu tidak. Karena warasatul anbiya itu disebut penerus para nabi, itu nasabnya nasab ruh, nasab ilmu. Ini kalau dijelaskan panjang. Jadi ubayyi'ukum 'ala tha'ah. Saya jadikan diri ini menjadi pemimpin yang taat. Fi taatillah, taat kepada Allah azza wa jalla, wa bi rasulihi, dan taat kepada rasulnya yang sudah menunjukkan kebenaran di dalam perjalanannya, perjalanan hidupnya. Ini panjang kalau diceritakannya. Nasab ilmu, ya, nasab ilmu, ya. Nah, warasatul anbiya, mewarisi nabi atau pewaris nabi. Siapa yang bisa menjadi pewaris nabi selain daripada Ahlul Bait, ya. Nah, sekarang santri yang mana? Adakah santri yang bisa melebihi Imam Syafi'i?
Adakah santri yang bisa melebihi Abu Bakar sebagai orang yang paling difigurkan oleh sunnah wal jamaah? Ya, maaf ini. Abu Bakar ini siapa? Secara sejarah kita ungkap, memang Abu Bakar terhormat sebagai sahabat Nabi. Memang Abu Bakar berjuang bersama Nabi. Tapi apakah Abu Bakar lebih baik daripada Ahlul Bait? Ya, dalam hal dikehendaki oleh Nabi, mana penjelasan dari Nabi yang mengatakan bahwa mengikuti Abu Bakar ini terjamin tidak akan atau pasti lurus terus gitu. Abu Bakar mungkin lurus tapi tidak lurus terus, ya. Sedangkan kalau Ahlul Bait ini dijaminnya satu dalam Al-Azab. Al-Azab ini jelas-jelas menyebut Ahlul Bait, ya. Innama yuridullahu liyudhiba ankum rijsa ahlal bait, disebut itu. Dalam Al-Azab ayat 33 Ahlul Baitnya disebut. Berarti yang menyebut itu siapa? Allah. Allah yang menyebut Ahlul Bait di situ. Dan Nabi menegaskan ada Ahlul Baiti dalam surat dalam hadis Kisah. Ada Ahlul Baiti kata Nabi. Allah menyebut Ahlul Bait, tidak mungkin Nabi akan menyebut Ahlul Bait tidak bersesuaian dengan Allah. Karena apa yang diucapkan Nabi itu wa may yantiqu anil hawa illa wahyu yuha. Apa yang diucapkan oleh Nabi itu bukan hawa nafsunya, illa wahyu yuha, kecuali dari wahyunya Allah ataupun apa yang dikehendaki atau yang dibimbing oleh Allah. Wa may yantiqu anil hawa, tidak ada yang diucapkan Nabi itu hawa nafsunya. Semuanya wahyu dari Allah, illa wahyu yuha, ya. Nah, Nabi mengatakan hada Ahlul Baiti kepada yang 5 dari keluarganya. Dan Allah mengatakan liudhiba Ahlul Bait, liudhiba ankum Ahlul Bait, ya. Nah, ini sinkronisasi antara Allah menyebut Ahlul Bait dengan Nabi menyebut Ahlul Bait, maka mengerucut kepada yang 5 tersebut. Nah, sekarang mau ada istilah warasatul anbiya, pewaris Nabi, selain daripada dari jalur yang 5 ini, siapa yang akan lebih baik daripada jalur yang 5 ini? Siapa? Ya. Oh, santri-santri sekarang siapapun yang sudah baik masih tanda tanya toh, masih mencari dan masih membina, ya. Nah, masih mencari membina ini mereka kan semuanya berkiblat ataupun bersumber merujuk kepada masing-masing imam mazhabnya. Salah satu di Indonesia ini yang paling menjadi menjadi viral, menjadi populer adalah Imam Syafi'i. Berarti Imam Syafi'i kan yang paling unggul di antara semua yang berencana diposisikan sebagai warasatul anbiya. Nah, Imam Syafi'i yang sudah dianggap mungkin oleh pihaknya Sunnah wal Jamaah sebagai warasatul anbiya ini, terbukti tidak Imam Syafi'i ini warasatul anbiya dibandingkan dengan Ahlul Bait, ya. Benar gak ajaran Imam Syafi'i ini sesuai dengan Nabi dan pasti terjamin bahwa mengikuti Imam Syafi'i ini satu-satunya trek yang pasti mencapai kepada ridhonya Allah? Kalau benar, kenapa juga bertentangan dengan imam yang lain yang masih merupakan imam keterhormatan atau imam yang terhormat di kalangan Sunnah wal Jamaah? Kalau masih bertentangan dengan imam yang lain, berarti Imam Syafi'i pun masih penuh tanda tanya. Benar tidak nih? Jangan-jangan Imam Maliki yang benar? Benar tidak nih? Jangan-jangan Imam Hanafi yang benar? Penuh dengan tanda tanya dong. Kalau penuh dengan tanda tanya ini, sudahkah bisa dikatakan mereka ini warasatul anbiya? Bukan sampean itu gimana sih? Ahlul Bait kok warasatul anbiya gimana sih? Ahlul Bait itu menentangkan tentang kemuliaan keluarga Nabi. Kalau warasatul anbiya itu yang sampai kedudukannya kepada inna akramakum indallahi atqakum. Jangan di ini, ya tapi sudah apa-apa bisa orang masing-masing orang. Tapi ya penjelasannya kan saya sudah bilang, paling jelas tidak berlebihan, tidak mengurangi dari makna Al-Quran dan hadis. Itu orang NU, tidak berlebihan dan tidak mau mendoktrin dan tidak mau menjustis orang segala macam. Ayat tidak untuk menakut-nakutin orang. Dan yang disampaikan yang kalau sudah ulama khos itu yang sudah dijalani, sudah menjadi esensi hidup. Ya sudah apa-apa.
Jadi gini ya. Pamannya Nabi itu Abu Lahab, terus Abu Jahal itu juga kan ahlul bait. Kenapa dia tidak menjadi warasatul anbiya? Tidak orang menjadi taat kepada Rasulnya dan Allah. Itu aja pakai ini ya, pakai narasi juga ketemu nanti. Ini tensinya mulai agak naik nih ya. Oke. Ya. Sekarang melebar kepada inna akramakum indallahi atqakum. Siapa yang lebih takwa daripada Nabi? Dan siapa yang lebih baik setelah Nabi selain daripada Imam Ali dan keluarga para keturunannya yang terpilih ini, para ahlul bait tersebut? Sekarang tetap ingin menafikan, ingin menolak ahlul bait tersebut. Padahal Nabi berulang kali mengatakan, udzakirukum bi ahlul bait, ya, aku mengingatkan kalian dengan ahlul baitku. Bagaimana kalian bersikap, ya? Bagaimana kalian akan bersikap kepada ahlul baitku? Itu Nabi itu berulang kali itu dalam hadisnya, udzakirukum, aku ingatkan, kata Nabi, ya. Nabi sudah mengingatkan udzakirukum itu, nggak ada Nabi udzakirukum kepada selain ahlul bait Nabi, kepada selain itrahnya, nggak ada. Nggak pernah Nabi mengatakan udzakirukum bi Abu Bakri dengan Abu Bakarku, misalnya gitu ya, nggak ada. Udzakirukum dengan siapa? Sahabatku pun sahabat Nabi itu. Karena sahabat kan terbukti tidak semua sahabat itu dalam keseragaman, ya. Sahabat Nabi yang yang baik dan yang buruk juga ada kok, ya. Tidak semua sahabat itu pasti benarnya. Makanya di zaman Nabi dahulu ada orang yang ditegakkan, dirajam, segala macam kabarnya, ya. Itu terbukti bahwa sahabat dahulu itu ada juga yang kelakuannya belum tentu selalu lurus, ya. Bukankah waktu perang Uhud Nabi mengalami kekalahan, itu yang tidak taat pada Nabi itu sahabat saat itu? Apakah sahabat ini pasti dijamin semuanya itu pasti sesuai? Tidak ada kan? Ya, terbukti itu di kemudian waktu di perang Khandaq, bagaimana Amr bin Wud bisa meloncati parit yang dibikin, ya, atas gagasan dari Salman Al-Farisi ini untuk melindungi orang iman di perang Khandaq ini saat dikepung, ya. Ternyata Amr bin Wud dengan kudanya bisa meloncat sampai di dalam, menantang-nantang itu, ya, berteriak-teriak itu, Amr bin Wud itu, siapa yang berani menghadapiku? Semua ciut kok, nggak ada kecuali Imam Ali yang menyatakan diri, saya yang akan menghadapinya, gitu ya. Sampai Nabi mencegah lebih dahulu, jangan dulu kau, ya, kata Nabi itu. Nabi masih menunggu yang lain siapa, nggak ada yang berani. Sekelas Abu Bakar, sekelas Umar pun nggak berani, ya. Yang dilulukan oleh pihaknya Sunnah wal Jamaah bahwa Abu Bakar dan Umar ini melebihi daripada Imam Ali. Tapi saat itu diterbukti siapa yang lebih unggul daripada Imam Ali. Berarti satu, dalam Al-Quran sendiri ahlul bait, dan Nabi pernah menyebut ahlul bait itu termasuk Imam Ali di situ, dan dalam Al-Quran ayat Al-Ahzab itu disebut nama ahlul bait oleh Allah itu. Berarti siapa posisi ahlul bait ini? Siapa yang akramakum? Siapa yang lebih takwa? Ahlul bait kah atau yang lain-lain? Ya, sekarang ahlul bait mau dikecilkan. Ya silakan kalau mau berpikiran begitu. Kalau kita orang Syiah, tidak ada yang lebih akrokum, tidak ada yang lebih mulia, dan tidak ada yang lebih atkokum daripada para ahlul bait ini. Ahlul bait inilah figur yang paling top sesudah Nabi. Nggak ada yang lain-lain, ya. Kalaupun ada, buktikan. Sejarah membuktikan jalur sahabat, jalur dari Abu Bakar. Ternyata agamanya sekarang rancu kok, bermazhab-mazhab, ya. Ini sudah bukti ini. Agama yang mengikuti jalur sahabat dari Abu Bakar ini sekarang kok bermazhab-mazhab ini. Ini membuktikan kacau kan, ya. Apalagi mengikuti sekarang karena Imam Syafi'i yang kemudian, yang awalnya saja yang dari Abu Bakarnya sebagai tokohnya, terjamin nggak agama ini lurus bener? Kalau lurus nggak mungkin bermacam-macam mazhab ini. Ini sudah bukti bermacam-macam mazhab ini sangat mungkin ada ketercemaran kepentingan pihak-pihak tertentu sehingga agamanya tidak lagi murni sesuai yang dikehendaki Nabi. Ya jelas, ahlul bait itu ya ahli ilmi yang dipanggil. Di dalam ayat Al-Quran banyak tuh ahli ilmi, banyak itu. Jadi banyak disebut di Al-Quran itu yang
Sudah jelas hadisnya tadi tak baca di atas itu. Rasulullah sampai kepada Fatimah. Seperti itu cara Rasulullah menunjukkan kebijaksanaannya. Ya oke lah, kita tidak bersepakat ya kalau Syiah memahami Ahlul Bait ini orang yang posisinya sangat mulia setelah Nabi ya. Nabi lah yang paling unggul, dan setelah Nabi ini mereka. Jadi selain daripada Ahlul Bait ini tidak ada yang lebih daripada Ahlul Bait. Ahlul Bait lah orang yang super ya. Orang yang sebagai superman-nya, superiornya setelah Nabi adalah mereka. Maka Fas'alu ahli dzikri, al ulama warasatul anbiya, inna akramakum indallah ya. Pokoknya kemuliaan, keunggulan segalanya hanya kepada mereka yang layak disematkan. Selain mereka nggak ada yang lebih unggul daripada mereka. Sahabat Nabi Abu Bakar dan yang lainnya pun tidak ada yang sekelas dengan mereka. Mereka lah Ahlul Bait ini orang-orang yang dipilih dan yang disebut oleh Allah dalam Al-Ahzab ayat 33 tersebut. Selain itu nggak ada Allah misalnya innama yuridullahu liyudhiba ankum ashabi nabi, nggak ada. Tapi innama yuridullahu liyudhiba ankum rijza ahlal bait disebut oleh Allah. Jadi Ahlul Bait inilah yang terunggul setelah Nabi. Jadi apapun keunggulan kalau disematkan selain kepada Ahlul Bait tidak layak. Begini Kang, dalam Al-Quran diterangkan, ini narasi yang gampang ya, wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim, tetapi Allah tidak akan menghukum mereka selama engkau Muhammad berada di antara mereka, gitu kan cara menerjemahkannya. Yang disebut berada di antara mereka itu umatnya yang hatinya berada nama Muhammad. Nama Muhammad ini bukan dilahirkan dari rahim, gitu loh. Kalau Nabi Muhammad itu lahirnya dari rahim itu Ahmad bin Abdullah. Makanya nama keagungan Muhammad ini sudah sejak sebelum diciptakannya alam semesta, sejak sebelum diciptakannya Muhammad. Inilah menjadi penyebab disebut Warasatul Anbiya itu adalah nasab ruh, gitu loh. Dan seterusnya setelah itu, wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum la yastaghfirun. Dan tidaklah pula Allah menghukum mereka sedang mereka yang hatinya ada nama Muhammad memohon ampunan. Itu kan, ini yang disebut Warasatul Anbiya. Artinya orang yang bergelar Warasatul Anbiya itu benar-benar nasab ilmu dan nasab ruh. Banyak itu kalau didalil-dalilkan semuanya. Kalau sampai ngomong Ahlul Bait, kenapa Abu Jahal itu tidak berhati Muhammad? Kenapa Abu Lahab itu tidak berhati Muhammad? Tidak disebut Warasatul Anbiya karena sudah disebut kafir, menentang kerasulannya Nabi Muhammad, menentang kebenaran risalah yang dibawa Nabi Muhammad. Pamannya sendiri. Kita ini orang NU menghargai, menghormati, takdim pada Ahlul Bait. Tapi untuk memahami Warasatul Anbiya, kalau Ahlul Bait itu Warasatul Anbiya, itu juga kami tidak sepakat atau tidak 100% menyetujui. Itu loh. Jadi Allah itu gini kan, man arafallahu bi asma'ihi wa sifatihi wa af'alihi ahabbahu la mahalah, gitu kan. Barang siapa yang mengenal Allah dengan sifatnya, dengan namanya, dengan perbuatannya, maka Allah akan mencintai, dan cinta itu tidak akan pernah terputus dari Allah. Inilah Warasatul Anbiya yang disebut tidak ada batas menjadi kekasihnya Allah. Ayat ini bukan untuk Ahlul Bait. Wah, karena ada kalimat Ahlul Bait sudah dibilang khusus untuk Ahlul Bait, itu sudah keliru itu. Maaf ya, maaf saya tidak mendoktrin, tidak ini, tapi sampai pahami dulu apa maksud dari ayat ini. Iya, berarti pemahaman NU masih membuka kemungkinan ada orang yang lebih mulia dari Ahlul Bait. Kalau kita Syiah meyakini Ahlul Bait lah orang yang super,
tidak ada yang lebih mulia dari Ahlul Bait. Pada saat Nabi di Telaga Haud kelak, Nabi membagi-bagikan syafaat yang menyertai atau sebagai asisten Nabi saat itu para Ahlul Bait. Tidak ada di situ dibantu oleh Abu Bakar, Umar, oleh Imam Syafi'i, oleh Imam Abdul Qadir Jailani ataupun oleh Ibn Wahab, nggak ada. Yang bersama Nabi di Telaga Haud itu para Ahlul Bait. Berarti orang-orang yang mulia sesudah Nabi dan beserta Nabi yang paling dekat dengan Nabi ini para Ahlul Bait tersebutlah. Tidak ada yang lebih unggul. Nah, kalau NU kan masih memahami ada yang melebihi Ahlul Bait karena NU tidak rela kalau Ahlul Bait dimuliakan. Kalau Syiah sangat memuliakan Ahlul Bait dan Syiah tidak rela ada yang lebih mulia daripada Ahlul Bait. Bukan tidak rela saja, tapi meyakini itu nas dari Allah. Ini lihat nih Al-Ahzab ayat 33 ini. Yang menyebut istilah Ahlul Bait itu Allah sendiri. Ya, ini firman Allah, Allah yang menyebutnya. Tidak ada yang disebut oleh Allah dalam Al-Qur'an sahabat kek, ya. Kalaupun ada dalam At-Taubah ayat 101 ya, musabiqunal awalin ini, orang-orang yang terdahulu tidak disebutkan secara tidak didukung lagi ataupun tidak terbukti bahwa mereka itu semuanya pasti seperti demikian. Sahabat yang disebutkan sabiqunal awalun di situ dalam At-Taubah ayat 101, terbukti sahabat itu tidak semuanya pasti benar. Kadang-kadang pun bisa menginjak kepada kesalahan. Contohnya saat di perang Uhud, sahabat yang melanggar pada Nabi itu siapa? Itu kan sahabat, ya. Tapi kalau Ahlul Bait ini terbukti tidak pernah ada kesalahannya. Sesuai dengan firman Allah ini, innama yuridullahu, yang yurid ini yang menghendaki ini Allah ini. Innama yuridullahu. Jadi yang menghendaki demikian ini Allah, ya. Liyudhiba, dihilangkan atau menghilangkan ankum dari kamu sekalian riza, kesalahan-kesalahan Ahlul Bait. Yang menyebut Ahlul Baitnya siapa? Allah, ya. Ini Al-Ahzab ayat 33 ini. Silakan simak sendiri. Berarti adakah yang lebih daripada Ahlul Bait ini yang dihilangkan kotoran-kotorannya? Nggak ada kan? Hanya Ahlul Bait yang dihilangkan kotoran-kotoran. Dalam arti apa? Suci. Dalam arti apa? Bersih. Dalam arti apa? Sangat tidak ada tercelaknya. Mulia. Kalau begitu adakah yang melebihi daripada Ahlul Bait? Nah, ini pertanyaannya yang harus dijawab oleh nurani yang bersih dan jernih, ya. Kalau kita Syiah memahaminya karena Allah sudah menyebutnya Ahlul Bait ini dibersihkan, berarti tidak ada yang lebih bersih lagi, tidak ada yang lebih suci lagi, tidak ada yang lebih unggul lagi selain daripada Ahlul Bait tersebut. Ya terserah kamu. Kalau kamu mengenai Ahlul Bait itu di Syiah itu paling pamungkasnya ya Ahlul Bait yang menjadi orang yang mulia sebagai warisatul anbiya, itu hak kamu. Karena memang orang Syiah itu terdoktrin oleh pengetahuannya, imamnya dan kitabnya. Kalau orang NU kan lain. Orang NU itu benar-benar nasab keilmuannya dimumpunikan dan akhirnya paham tentang nasab ruh. Kalau kamu dikasih penjelasan di atas itu sampai hadisnya dibaca itu juga tidak akan terima gitu. Wa ya Fatimah binti Muhammadin salini ma syi'ti mimma la agni anka minallahi syai'an. Cara bijaksananya Rasulullah itu kepada Ahlul Bait ketika itu. Fatimah kan putrinya satu rumah gitu loh. Wahai Fatimah binti Muhammad, mintalah kau kepadaku harta bendaku sesukamu, tetapi sesungguhnya aku tidak berguna sama sekali bagimu di hadapan Allah. Ini dalilnya hadisnya Al-Bukhari yang sudah terkenal. Imam Bukhari itu ngaulo ikut Nabi sejak kecil. Jadi kalau kamu coba mau beralibi atau mau membenarkan tentang kitabmu sendiri, monggo silakan. Santai aja, nggak usah panas. Ngaji yang benar, biar tidak sesat pikiran. Orang tersesat itu pikiran. Setelah pikirannya sesat, maka perilaku akan menjadi sesat, ya. Ya santai aja. Kita juga nggak panas kok, asal caranya aja. Kalau caranya terkesan meledek, ya bahasaku ikut gaya meledek gitu ya. Agak tensi, ya ikut tensi gitu saja ya. Kamu pakai hadis, ya aku pakai hadis juga ini ya. Ini dalam Tirmidzi hadis ke 3205 ini menjelaskan. Jadi
ayat yang menurunkan innama yuridullahu liyuthiba ankum itu didatangnya di rumah Ummu Salamah ini. Saat turun itu Nabi itu mengerubungi kain ya kepada mereka ini. Ada Imam Ali di belakangnya, ada Fatimah, Hasan dan Husain di depannya Nabi. Kemudian Nabi mengatakan ini yang di kotaki merah ini ya. Qala kata Nabi, Allahumma hadza ahlul baiti, ya Allah inilah ahlul baitku. Ya. Nabi itu begitu mementingkan inilah ahlul baitku kata Nabi itu. Nah, Ummu Salamah meminta saat itu, alastu min ahlul baiti, kata Ummu Salamah, bukankah aku pun termasuk dari ahlul bait? Ya. Alastu minhum ya Nabi Allah, wahai Nabi Allah, bukankah aku pun tergabung dalam mereka sebagai ahlul bait, wahai Nabi Allah? Qala kata Nabi itu, anti ala makanik, ya engkau tetap di tempatmu. Wa anti alayal khair, kata Nabi, engkau itu bagiku itu baik. Walaupun baik, nggak boleh kalau mau bergabung ke ahlul bait. Berarti apa? Ahlul bait ini pilihan khusus dikehendaki oleh Allah. Karena mereka lah terbebani tugas harus menjaga agama ini sesuai dengan koridor yang dikehendaki oleh Allah. Nah, kalau sudah mereka ditugaskan dan dipilih oleh Allah, gak mungkin lagi ada yang melebihi mereka. Seperti Allah memilih Nabi, gak mungkin lagi ada yang melebihi Nabi. Mereka dipilih, mereka ini para ahli bait dipilih sebagai penerusnya Nabi, gak ada lagi yang melebihi mereka. Kalaupun ada, silahkan buktikan. Ada gak sekarang yang melebihi daripada mereka segala sesuatunya? Segala yang dilebih-lebihkan daripada mereka semua terkritisi. Ya, itu tadi saya bilang dari jalur Abu Bakar, agamanya bermazhab-mazhab. Dari mau menyebut misalnya Imam Syafi'i masih tersaingi oleh Imam Hambali, Imam Hanafi yang berbeda-beda. Mana kebenaran? Mereka berbeda-beda. Berarti semuanya terkritisi. Kalau Ahlul Bait tidak terkritisi, mereka itu apa? Terbukti, bukan terkritisi. Masa juga ngomongnya sama, ngaji yang bener, biar tersesat pikiran. Kalau tersesat pikiran itu ya begitu, nantinya jadi kacau balau. Ini ya siapa itu namanya Kang sampean itu. Orang ahli sunnah wal jamaah itu lebih paham sunnatullah wa sunnati rasulillah wa sunnati khulafaur rasyidin wa sunnati auliya Allah Ta'ala. Lebih paham tentang atsarnya para sahabat. Orang ahli sunnah wal jamaah lebih paham, dan hadis-hadis lebih paham, ayat lebih paham, yang sudah mumpuni, dan tidak tidak gembar-gembor kayak lainnya orang ahli sunnah wal jamaah ya. Non ahli sunnah wal jamaah itu gembar-gembor satu hadis saja sudah merasa jos gitu. Baca ayat dipotong-potong sudah merasa jos, itu pun kalau benar. Sedangkan ahli sunnah wal jamaah itu yang sudah menjadi kiainya ahli sunnah wal jamaah tentunya sudah hafal risalah ahli sunnah wal jamaah, kitab dasarnya menjadi ahli sunnah wal jamaah, dan dasar-dasarnya fikihnya sudah paham. Nggak kayak ngomong-ngomong kayak sekte-sekte baru lah. Orang-orang yang satu hadis saja dipakai perang melawan orang ahli sunnah wal jamaah, ndak malu ya gitu loh. Dari segi pengetahuan tafsir aja ndak ngerti, ilmu tanbih ndak ngerti, apalagi ngomong ilmu alat ya, bayan, mantek, apa itu namanya, ma'ani, terus sampai ke nausorof. Ada ndak malu ya maksudnya gitu loh. Itu semua itu yang punya rata-rata dari 100% umat di dunia ini yang paham itu ya orang ahlus sunnah wal jamaah. Tidak ada orang ahlus sunnah wal jamaah itu bilang saya ahli hadis, tidak ada. Tapi orang ahlus sunnah wal jamaah adalah saya memahami tentang hadis itu benar adanya gitu. Tidak ada orang ahlus sunnah wal jamaah bilang saya ahlul Quran, hafidh Quran. Yang hafidh itu sudah ribuan tapi tidak pernah gembar-gembor gitu. Ya ini cuma informasi buat sampean. Kalau mengatakan lebih, ya boleh dong. Kita juga mengatakan Syiah itu lebih benar, ya. Terbukti dari apa? Dari prestasinya saja, lihat ya. Siapa yang ada ditolong oleh Allah? Syiahkah yang terbukti
terlihat ditolong oleh Allah atau selain Syiah kah? Perjuangan Al-Yamani sejauh ini tanda tanya tuh kapan akan memperoleh pertolongan Allahnya, masih tanda tanya ya. Ahmadiyah katanya sudah 100 sekian tahun tetap dia itu di bawah apa namanya? Di bawah jajahan Inggris ya, memalukan Islam menginduk kepada Inggris. Kalian Sunnah wal Jamaah tetap sebagai buih di lautan, nggak bisa apa-apa. Orang Palestina sekian tahun ya dibantai Israel, orang Sunnah wal Jamaah sekeliling dunia nggak ada yang bisa membela. Tapi Syiah baru muncul sekarang, mulai itu ya, mulai Israelnya gelagapan melihat orang Palestina dikirimi rudal-rudal oleh Iran. Mulai orang-orang Israel itu sekarang itu banyak segan ya, yang dulu seenaknya memasuki wilayah Palestina sekarang mulai memperhitungkan, karena orang Palestina bisa menembak, dan Iron Dome yang dibangga-banggakan oleh Israel ternyata bisa jebol oleh orang Palestina sekarang ini setelah dikirimi dengan ratusan rudal oleh, bahkan bukan hanya dikirimi, diberi teknologinya, mereka suruh bikin sendiri. Orang-orang Palestina tuh sekarang bisa bikin sendiri, bikin rudal, diajari oleh orang-orang Iran itu begini caranya bikin rudal itu, mereka bikin sendiri sekarang itu. Berarti mereka sudah punya beribu-ribu itu. Orang Lebanon, siapa yang bisa melawan Israel sehingga Israel itu kalah tahun berapa? Tahun 2016 kalau nggak salah ya. Kalah itu orang-orang Israel itu ya. Mereka mengebomi orang-orang Lebanon dengan pikiran orang Lebanonnya sudah lemah, masuk mereka ke wilayah Lebanon orang Israel ini. Ternyata orang Lebanon itu berlindung di dalam gua-gua di perbukitan, yang dibom nggak apa-apa itu. Keluarlah roket-roketnya dari gua-gua itu. Begitu datang tank-tanknya Israel dihantam itu, tank-tanknya Israel itu. Pada nangis itu orang Israelnya ya. Terkepung itu sama roket-roket ditembak itu, tank-tanknya mundur lagi kan orang Israelnya. Sampai sekarang itu PBB membuat sekat perbatasan antara Lebanon dengan Israel ya. Dan di sekat itu ada orang Indonesia loh ya, yang dikirim itu pasukan dari Indonesia ini menjadi pasukan pasukan perdamaian internasional ya, bukan multi pasukan PBB lah, pasukan United Nation ya, pasukan PBB sebagai pasukan perdamaian. Menjaga di situ, Israel nggak boleh melewati batas pasukan internasional itu, dan Lebanon pun nggak boleh ya. Kalaupun saling menembak, mereka bukan lewat darat, nggak menembus darat, mungkin antara atas aja. Kalau Israel kadang-kadang mengirim rudal atau menembak ke Lebanon, Lebanon pun membalas, itu bisa terjadi sekarang. Tapi kalau mereka melintasi batas pasukan PBB itu nggak berani, sejauh ini mereka masih menghormati. Nah apa sehingga ada pasukan PBB itu? Itu Israelnya pernah dikalahkan oleh Lebanon. Siapa Lebanon ini? Orang Syiah yang berafiliasi atau mereka menghormati kepada keputusan-keputusan Rahbar, yaitu Hasan Nasrullah ini ya. Jadi mana yang terbukti ada pertolongan dari Allah atau nampak Allah itu memberikan keridhoannya, mana ya? Syiah kah atau selain Syiah kah? Boleh kalau mengatakan kami lebih tahu hadis segala macam. Bukti saja sekarang ini ya, yang mengatakan lebih tahu ini, lebih hadis ini, terbukti enggak kalian ini? Yang namanya lebih tahu itu ternyata ada respon dari Allahnya. Siapa yang Allah merespon kepada golongan sekarang ini? Kepada Syiah kah? Berarti siapa yang lebih ini? Silahkan pikir sendiri. Sampean ini cerita apa kok lucu, kok kemana-mana. Coba sampean terangkan tentang bab imannya orang Syiah, iman kepada siapa saja. Coba itu loh, kalau sampean itu ngomong Syiah, kemana-mana kamu ini cerita. Lama-lama kayak anak kecil. Dari awal mulai Ahlul Bait sampai ke Warasatul Anbiya. Aduh. Kayaknya sampean tuh perlu kuliah sama saya. Tak gratisin dah, datang ke Jakarta. Tak gratisin kamu kuliah sama saya. Ya, terangkan Islam itu sesuai dengan keterangan Quran, intan surullah yang surukum, itu cirinya ya. Orang yang berada di jalur Allah itu Allah akan menolong. Siapa sekarang ada pertolongan Allah itu? Lihat
Intan surullah yan surukum itu siapa? Siapa yang ada yan surukum itu? Kok dibilang kemana-mana? Sekarang malah nanya iman. Siapa yang kemana-mana? Aku atau kamu yang kemana-mana ini? Ya, menanya iman melebar kemana-mana. Menuduh orang kemana-mana padahal dirinya sedang membawa kemana-mana. Kemana-mana? Kamu tuh tahu nggak orang yang ditolong Allah itu ayatnya apa? Coba aku tahu. Coba Pak ya. Apa khusus untuk JA itu? Kamu itu sok tahu, kamu itu Al-Quran aja baca tidak bisa, sok tahu kamu itu. Ini wallahu yad'u ila daris salam wa yahdi may yasha'u ila siratim mustaqim. Ini keseluruhan. Allah itu memang maha agung, maha adil, maha bijaksana, maha kuasa, maha kuat, maha suci, dan maha sang maha itu Allah. Allah itu tidak menolong orang jihad toh. Kamu itu kalau mau belajar tuh sini ke Jakarta, kamu tak kuliahin. Kalau kamu tidak punya uang tak gratisin kamu. Tahu nggak? Baca itu ayatnya itu. Allah yad'u ila daris salam wa yahdi may yasha'u ila siratal mustaqim. Paham nggak? Jangan jadi dosen-dosen, cuma dosen apa tuh namanya, pakan ayam. Dosen pakan ayam makan baca Al-Quran. Nanti kamu bisa tak sikat gigi kamu. Paham itu? Berarti Allah itu menolong semua orang yang mendapatkan seruan Allah, mendapatkan darussalam, keselamatan. Surga itu kan bahasa kiasa. Dari Allah menyelamatkan itu kepada orang-orang yang mendapatkan petunjuk yang dikehendaki. Itulah orang-orang yang disebut jalannya lurus. Apa orang yang jalannya lurus itu orang Syiah? Baca itu. Kalau menyampaikan itu jangan dengan menghina ya. Kalau menghina itu cirinya iblis. Kamu itu meniru iblis ya. Iblis yang menghina, dan menghinanya itu di depan Allah kepada Nabi Adam ya. Arwa'aitaka hadzal ladzi, kata iblis itu. Coba. Arwa'aitaka hadzal ladzi karamta alayya. Coba kalau kamu ngetes sama aku ayat apa tidak aku temukan. Coba aku sekarang tanya sama kamu, ayat apa itu yang mengatakan ya, apa kau menciptakan Adam yang hina ini di depanku? Kata iblis. Ayat apa itu? Hah? Suka ngetes sok tahu kamu ya. Nah, nggak ada yang lebih kita ini. Kita ini semuanya orang yang mencari ilmu ya. Nggak merasa lebih. Kamu saja selalu merasa angku ya. Oh, NU itu lebih tahu. Ya kalau masalah lebih tahu sekarang, namanya lebih tahu itu ya, seandainya orang ini dimasukkan ke hutan, tersesat ya, yang akan lebih cepat keluar itulah yang lebih tahu. Nah, sekarang manusia ini, Islam ini dimasukkan ke dunia ini. Siapa yang lebih tahu, lebih dahulu mendapat, mencari, oleh Allah ditolong. Siapa sekarang yang lebih tahu? Yang segera meraih Allah itu memberikan kemenangannya siapa? Ya, hanya mengatakan apa itu? Wallahu yad'u ila dari salam. Ya, dari salam kan itu untuk nanti di sana. Itu pun masih tanda tanya. Jangan-jangan boleh jadi yang kamu klaim itu boleh jadi kamu malah di bawah yang lain ya. Karena dalam keterangan lain Nabi menjelaskan engkau Ali dan Syiahmu yang akan menang ya. Engkau Ali dan Syiahmu yang akan memperoleh kemenangan. Ada keterangan itu di ayat lain ya. Boleh jadi itu terbukti ucapan Nabi itu. Tapi ya kita sama-sama buktikan saja nanti ya, boleh jadi ya. Siapa tahu yang siapa yang lebih terbukti. Cuman kalau dimasukkan ke dalam hutan, orang yang lebih tahu itu tentu yang lebih dahulu menemukan jalan. Nah, sekarang ini di hutan kehidupan ini, siapa mazhab yang lebih dahulu mendapat pertolongan Allah ini? Siapa? Siapa yang menghina? Sudah bilang orang NU itu sudah menjadi kebiasaan tidak mengurang-urangi, tidak membangga-banggakan diri, tidak mendoktrin Al-Quran itu sebagai pembenaran di dalam diri, apalagi menyalahkan orang lain. Lah kamu kan bilang Ahlul Bait itu adalah orang-orang Syiah. Dari mana kamu itu belajarnya? Orang yang komporer, artinya itu yang menyeluruh. Belajar itu, orang Kristen belajar Islam, orang Islam mempelajari kitab Kristen gitu ya. Biar tahu dan diteliti kebenarannya, biar tahu. Dan yang
benar-benar tidak ada, ya disampaikan ini bukan. Yang asli ini asli gitu. Contohnya sekarang penyampaian-penyampaian dari kamu aja ya. Kan dipilih-pilih ayatnya, kayak Ahmadiyah itu mengaku siapa tuh namanya, Mirza Ghulam Ahmad sebagai Rasul, sebagai Nabi, sebagai Al-Mahdi. Ayatnya cuma itu aja. Ketika dibantah, ya cuma gitu-gitu aja. Terus kamu ini ketemu lagi sekarang Syiah, bahwa Syiah itu adalah Ahlul Bait yang sebenarnya gini. Terus ayatnya cuma gitu-gitu aja gitu. Nah, kalau menghina orang itu tidak apa-apa. Memang orang itu memang dasarnya memang hina, harus menghinakan diri. Itu loh, harus menundukkan diri. Itu derajatnya seorang hamba itu begitu kalau mau berketuhanan. Nah, kalau kamu bilang ayatnya hanya orang Syiah yang ditolong sama Gusti Allah, itu kan pembodohan kamu itu. Mendoktrin orang dengan kitab kulitan kayak gitu, membenarkan bahwa hanya Syiah yang ditolong Allah, itu kan pembodohan itu. Itu loh. Iya, untuk Ali itu, ya Ali anta masyantuka hum khairul bariyah gitu ya. Benar, itu untuk Ali tapi bukan untuk kamu. Itu ya. Bukan untuk kamu. Nah, kamu kan tidak tahu Sayyidina Ali itu sebab bagaimana Sayyidina Ali, kebenarannya Sayyidina Ali. Bahkan kalau kamu mengkaji kitab-kitab seperti apa itu namanya, Ta'limut Ta'alim tentang kedudukan Sayyidina Ali, kamu nanti dalil-dalil Syiah itu akan jatuh itu nanti. Gitu loh. Menyangkal lagi. Tadi di atas ngomong, kamu aja baca Quran gak bisa. Sekarang dibilangin, siapa yang menghina? Kok kamu itu baru saja lidahmu itu belum kering gitu ya, bibir kamu mengatakannya. Siapa yang kamu aja baca Quran gak bisa, kata kamu kepadaku ya. Sekarang aku bilangin kamu itu suka menghina meniru iblis, kamu bilang siapa yang menghina? Berarti kamu orang NU itu ya, berbicara terang-terangan dan menyangkal terang-terangan. Kamu itu gak malu-malu ya? Baru saja kamu ucapkan di depan mata bukti, kamu sangkal. Ini kamu mengatakan lagi, menghina lagi. Bukan untuk kamu menghina lagi ya. Kamu itu senang menghina ya. Iblis kamu itu senang menghina itu. Tahu nggak? Siapa yang suka menghina itu iblis. Kamu mengatakan lagi, bukan untuk kamu. Penghinaan kan ini padaku ya. Tahu nggak dalam surat Al-Hujurat ayat 11 itu ya. La yashor qaumun min qaumin. Kamu malah melanggarnya. Jangan menghina kaum dari kaum. Kamu malah menghina. Iya, aku bilang kamu baca Al-Quran tidak bisa, tidak benar. Baik bacaan tata tertibnya bertajwid, bermakhraj yang benar, kamu tidak bisa gitu. Nah, kok masih ngeyel di terjemahan membenarkan bahwa orang yang ditolong Allah itu orang Syiah. Aduh, berarti Allah itu tidak adil gitu ya. Bahkan ayatnya itu sudah jelas. Orang yang diberi petunjuk mendapatkan petunjuk, yang ditunjuki Allah itu yang ditolong Allah. Ya mau orang Syiah kayak mau orang Kristen kayak mau orang Hindu kayak mau orang apa itu, ya tergantung Allah. Gitu loh. Mau orang Islam yang manapun kayak gitu loh. Tidak harus menyudutkan yang lain dengan menyebut kaumnya. Nabi Muhammad itu diutus untuk semua kaum, bukan untuk kaumnya sendiri. Kecuali Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Ibrahim. Walaupun Nabi Ibrahim membawa Islam, tapi Nabi Muhammad sebagai penyempurna dari kesempurnaan Nabi Ibrahim disebut paripurna. Masih kamu tuh perlu kuliah sama aku di sini. Makanya kalau tidak punya uang datang aja ke Jakarta, tak kuliahin kamu. Bukan menghina, itu kan jelas. Ya Ali anta, itu kepada Ali, bukan kepada kamu, bukan kepada kaumnya. Sedangkan kaumnya itu untuk mempelajari maksud dari hadis ini, gitu loh. Kok menghina? Aduh, pekok ini baru menghina pekok ini. Baca surat apa yang kamu bilang kamu bisa nggak aku nanti menirukan ya? Apa yang kamu bisa baca Quran yang kamu sesuai dengan tajwidnya? Jangan-jangan kamu yang aku koreksi nanti. Coba kamu baca ayat apa saja yang kamu kehendaki, nanti aku cari untuk aku tiru ya. Lo kok malah niru? Berarti kamu itu masih taraf belajar. Ya kalau taraf belajar ya mengakui lah, harus diakui gitu loh. Tidak usah mendoktrin dirinya kamu itu bahwa
orang yang ditolong itu adalah Syiah, kaum yang ditolong Allah itu adalah Syiah. Pembodohan itu namanya. Waduh, paham nggak? Kan nggak paham ya. Terus kan? Ngerti nggak Syiah itu apa? Syiah itu pengikut. Berarti kalau Syiah Ali itu apa? Pengikut Ali. Berarti aku pengikutnya. Mudah-mudahan aku tertulis ya sebagai pengikutnya. Kalau aku tertulis berarti aku termasuk yang disebut di situ Syiah Ali. Kamu kan bukan Syiah Ali. Kamu kan Syiah Abu Bakar. Jangan kamu lebih bodoh dari aku baca Qur'annya. Coba kamu baca surat apa aja. Nanti aku baca surat yang lain kalau aku nggak boleh niru, ya. Coba kamu baca surat apa, nanti aku baca surat yang lain. Coba silakan. Udah dasar pekok goblok. Berargumentasi sesuai ayat itu, saya bilang ya baca dulu, nanti tak benerin. Terus kamu baca, yang aku baca kamu teliti gitu loh. Nggak usah merintah-merintah, kelasnya kamu kok merintah-merintah. Gimana kalau kita lomba? Ayo di panggung. Tak tantang juga kamu sekarang. Membaca Al-Quran dengan tartil. Gimana? Taruhan sekalian pun 100 jutaan, enggak apa-apa. Itu loh. Ini sifat kesatria namanya. Enak aja, nggak usah merintah-merintah. Kamu merintah-merintah sama aku, hah? Hak apa kamu merintah sama aku? Emang kamu siapa? Hah? Ya jelas, aku merintah kamu baca ayat yang benar, jangan pakai doktrin orang dan jangan merasa benar. Ini perintah. Jangan merasa benar bahwa orang Syiah lah orang yang ditolong Allah. Itu namanya pembodohan. Agama ini meluas, pengetahuan ini meluas dan luas. Baca surat Al-Kahfi itu kalau pengen tahu kamu. Oh, makanya orang untuk mencapai kebenaran di dalam membaca ayat, membaca hadis, itu yang mendapatkan hikmah, bukan himmah, hikmah, tahu enggak? Hikmah itu tidak akan mendoktrin orang dengan ayat-ayat, tidak akan membenarkan kaumnya sendiri, tidak akan menyalahkan kaum orang lain. Oh, kamu ini kan masih kelasnya anak teri kamu ini kalau berdiskusi kamu ini. Ya jelas, aku juga berhak memerintah kamu dong. Baca Quran, ya. Aku ingin lihat sejauh mana. Kamu kan yang pertama menghina. Buktikan bahwa kamu itu lebih hebat. Enggak, katanya kamu nggak boleh merintah, tapi kamu yang merintah. Kamu itu siapa aku, ha? Jangan-jangan kamu lebih hina dari aku. Kalau aku merintah kamu itu pas itu. Artinya pas. Kamu belum paham usul fikih. Aslu fi hadhil mas'alatil kitabu was sunnah. Dalil-dalil untuk masalah di dalam kitab Al-Quran dan sunnah kamu belum paham. Dan kamu belum memahami contoh aslul fil kalamil haqiqah, yang dianggap unggul di dalam kalam-kalam adalah yang bermakna hakikat. Belum paham. Jadi kamu itu memang, ya kalau ngomong goblok, ya goblok gitu loh. Itu kan sebagai kemanusiaannya harus disadari. Aku juga kalau merintah kamu pas ya. Karena aku ini sudah mengikuti kepada jalur keluarga Nabi. Kamu mengikuti orang-orang yang berseberangan dengan Nabi. Aku pas memerintah kamu itu. Pas apa? Wong orang kamu ilmu aja ndak ada. Pas bagaimana? Penjelasannya cuma pas gitu aja. Itu pembodohan namanya kamu itu. Apa? Wong kamu dari tadi itu dalilnya lebih banyak aku kok dari kamu. Kamu nggak pernah ngeluarin dalil. Mana dalilnya kamu? Coba tes dari atas. Tulisan Google itu dalil kamu. Mana suara-suara kamu yang berdalil? Orang kamu kamu tidak akan ngerti. Orang dia dibilang kamu itu tidak ngerti. Hanya kamu itu terdoktrin oleh pemimpin kamu, pemimpin Syiah, bahwa orang Syiah itu adalah orang yang ditolong Allah. Itu aja dalil kamu. Nah, terus kamu merasa dalil itu mana? Hah? Dalil menurut kamu itu mana? Dalil yang mengatakan bahwa kamu itu harus menentang ataupun harus membenci ataupun harus tidak menyukai ataupun tidak mau mengikuti kepada Ahlul Bait. Dalil kamu mana? Hah? Kan sudah jelas aku baca tadi. Wallahu yad'u ila darissalam wa yahdi may yasha'u ila siratal mustaqim. Itu dijelaskan dengan ayat itu, tidak menyebut kaum Syiah. Dan ditambah lagi ada ayat yang berbunyi gini kalau tidak salah ya. Faman afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Bagaimana barang siapa memaafkan dan berdamai, maka mendapatkan pahala dari Allah. Pahala itu apa? Mendapatkan pertolongan dari Allah. Banyak kalau aku hafal Quran, tidak kayak kamu.
Oke, kamu membaca ayat itu, kamu katakan kamu tahu tajwidnya ya. Tahu tajwid, kamu bilang. Padahal di situ ada mad ya, mad wajib mutasil, kamu baca dengan begitu seperti mad tabi'i saja ya. Begini baca yang benar nih. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim ya. Nah ini. Wallahu yad'u, panjang tuh. Mad zaid munfasil. Wallahu yad'u ila daris salami wa yahdi may yasha'u ila siratim mustaqim. Nah, wa yahdi may yasha'u ila siratim mustaqim. Demikian, itu ada mad wajib mutasil dan mad zaid munfasil, kamu abaikan. Menghina sama orang, ternyata kamu tajwidnya nggak bener. Kamu itu kan bodoh ngeyel. Ini kan ranahnya bukan ranah ngaji tartil. Membaca ayat sebagai dalil rujukan untuk memperkuat hujah, argumentasi. Kalau mau ngaji tartil ya ayo di panggung taruhan sama aku gitu loh. Kalau aku baca di dalam debat baca tartil ya lucu ya gitu loh. Masa aku harus baca A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ini ayat ini untuk kamu kan ini. Apa tuh? Kalimat ta'awudz ini untuk kamu nih. Kamu itu ya senang menghina sama seorang, padahal kamu sendiri lebih bobrok ya. Kamu di atas sama aku nantang-nantang, kamu bisa ngetajwidnya. Nah sekarang aku bilang coba kamu baca dulu biar aku nanti koreksi. Ternyata aku koreksi, kamu nggak pakai tartil. Sekarang kamu ngomong, nah itu kan aku ngomongnya hujah, bukan baca tartil. Ya kalau gitu biarkan aku juga baca hujah kok, bukan baca tartil. Kenapa kamu hina-hina? Hah? Kenapa kamu hina-hina aku sementara kamu sendiri lebih terhina? Goblok kamu ini ya. Kamu itu iblis. Tahu nggak? Hah? Menghina orang lain, kamu itu lebih hina daripada aku. Sombong amat kamu itu, tai padahal kamu itu. Yang menghina tuh siapa? Kalau kamu tuh aku ngomong kamu tidak bisa baca Al-Quran, itu kamu sifatnya menghina, berarti kamu bodoh ya. Justru itu penyemangat buat kamu. Jangan membaca Al-Quran ayat dipilih bahwa Allah menolong hanya kaum Syiah. Gitu. Walah, kalau ditunjukin ayat-ayatnya yang banyak sama orang yang hafal Quran, malah jerit-jerit, nangis, protes. Aduh, parah kamu ini. Aku nggak mengatakan Allah hanya menolong kaum Syiah dalam arti apa itu ada ayatnya ya. Tapi di dalam keterangan Al-Quran ada keterangan intan surullah yan surukum. Jika kamu menolong Allah, Allah pun akan menolong pada kamu. Nah kita ini semua kan sekarang mengklaim menolong Allah ya. Orang Sunnah wal Jamaah mengatakan sedang menolong Allah dengan dengan menyebarkan ataupun mengajarkan ajaran Sunnah wal Jamaahnya. Orang Syiah pun demikian, orang Al-Yamani pun demikian, orang Ahmadiyah pun demikian, orang Wahabi pun demikian. Nah, yang mendapat tansurukum dari Allah ini siapa kelihatannya? Sekarang lebih nampak pada Syiah. Aku bilang, bukan mengatakan di dalam ayat Al-Quran ada Allah menolong pada Syiah. Tapi kalau Nabi mengatakan kau Ali dan Syiahmu itu memang ada. Nah, kamu kan mengakui sendiri di atas itu ada ya. Nah, jadi yang nampak pertolongan sekarang ada ini kok di mazhab Syiah, aku bilang gitu. Boleh jadi Syiah inilah yang benar. Ya, itu yang menurut pendapatku. Berdasarkan juga aku dari pelajaran-pelajaran yang aku dapatkan sejauh ini bahwa Syiah lah yang benar ya. Nah, kamu kan mengklaim Al-Sunnah wal Jamaah yang benar, silakan. Cuman semua kita saling uji, semua kita saling buktikan. Nah, Syiah bisa membuktikan. Syiah sekarang nampak ada tansurukum dari Allah ini ya, di mana Syiah sudah mempunyai negara. Syiah secara persenjataan bisa unggul. Syiah bisa lebih punya taring menghadapi kaum-kaum yang benci sama Islam ini. Jadi Islam sekarang yang lebih terdepan dalam arti disegani oleh musuh Islam hanya Syiah. Kalau Islam dalam arti mayoritas, iya kalian mayoritas. Tetapi yang terdepan untuk bisa membuat musuh ini takut
kepada Islam, kepada Syiah lah mereka itu takutnya. Kepada kalian tidak takut. Syiah terbukti punya negara. Kalian kan walaupun banyak belum ada yang punya negara. Negara Turki itu apa? Islam bukan. Negara Mesir Islam bukan. Kita Indonesia pun bukan negara Islam kok. Ya. Tetapi ada negara Islam yang Syiah ada terbukti, yaitu Iran. Artinya sekarang yang sudah mencapai ataupun sudah meraih tansurukum dari Allah ini lebih nampak kepada mereka. Bukan mengatakan bahwa di dalam ayat ada mengatakan Allah menolong Syiah, ya. Tetapi yang nampak ada pertolongan Allah di antara semua mazhab Syiah. Aku bilang, kamu menangkap nggak penjelasanku? Jadi yang lebih mengarah itu orang Syiah, bukan signifikan Allah mengatakan Syiahnya nggak ada. Orang kayak kamu pantas lah diperlakukan demikian, ya. Memang kita harus membalas, ya. Kamu yang memulai mengatakan kamu itu bodoh, kamu itu nggak bisa baca Quran, kamu duluan kan, ya. Ya aku sekarang jerit-jerit dengan mengatakan ternyata kamu lebih bodoh dari aku, layak, ya. Waktu luhum kata Allah itu, waktu luhum haisu, apa tuh? Perangilah mereka sebagaimana mereka memerangimu. Gak apa-apa, kita disuruh Allah membalas kok, ya. Alah, dalil kamu dalil apa? Kamu tak aja ngaji fikih tidak akan paham, apalagi baca ayat. Baca ayat itu kan tidak baca, kamu kan share Google. Lucu kamu ini. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighadin wattaqullah. Innallaha khabirum bima ta'malun. Hai orang-orang yang beriman, bukan Syiah ya, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok, yaitu hari akhirat. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Jangan seperti orang Syiah share-share tulisan Google aja merasa pinter, merasa bisa. Lucu ini. Nih, Al-Baqarah ayat 191. Allah menyuruh, kalau aku kan menerangkan Quran itu sekalian aku tuliskan teksnya. Nah, sekalian aku bacakan nih, ya. Ayat Al-Baqarah 191 ini. Gak kayak kamu. Kamu membacakan Quran suruh aku cari, ketemu sama aku. Aku nyuruh sama kamu nggak ketemu kan? Aku bilang, ya, ada ayat iblis menghina. Aro'aitaka hadza lagi karam ta'alayya, kata iblis kepada Allah ini, ya. Aku suruh cari sama kamu, sampai sekarang kamu belum mampu menemukan. Ayo, ayat berapa itu, ya? Surat apa, ayat berapa yang mengatakan aro'aitaka hadza lagi karam ta'alayya, kata iblis. Coba tunjukin sama kamu kalau kamu itu lebih jago daripada aku. Kamu tadi kan minta wayad'u apa surat Yunus itu, ketemu sama aku, ya. Nah, sekarang ya aku minta malah kamu nggak bisa. Di sini nih ada di ayat 191 ini nih, ya. Fa in qatalukum faqtuluhum. Kalau mereka memerangi pada kamu, perangi lagi. Kalau kamu menghina, aku hina lagi, ya. Bukan nangis aku. Aku nggak kayak kamu, ya. Dibilangin, aku bilang kamu nggak bisa baca tajwid, ternyata kamu bilang, ya aku kan sedang berhujah. Lah aku sedang berhujah di atas sama kamu dihina-hina. Sekala kamu nantang baca tajwid, aku ungkapkan tajwid kamu sejauh mana, aku telanjangi kamu bilang, lah aku sedang berhujah. Kamu yang nangis. Loh, baca. Coba baca, aku pengen dengar. Coba gimana bacanya itu? Kok share tulisan Google kamu screenshot kamu kirim? Jangan pikir, kalau pikir jelas beda dong. Kamu kan tangannya sedekap. Ya, aku tanganku ke bawah lurus, gak akan sama kita pikir. Sekarang masalah akidah dulu saja. Kalau akidah kan kamu percaya juga bahwa akidah itu iman pada Allah itu, ya. Nah, kita sekarang mana yang lebih pas akidahnya, kamu atau aku? Itu jangan pikir jelas beda. Kamu kan pikirnya belajar dari sahabat. Aku nggak belajar dari sahabat. Aku belajar dari ahlul bait, beda dong. Jangan kok yang beda ini kok anggap pasti kamu lebih hebat, ya. Kalau kamu bawa naik kuda, aku naik motor. Terus kamu bilang,
Wah, kamu nggak bisa seperti aku, beda kendaraannya. Ya, iya jelas dong, beda. Kamu naik kuda, aku naik motor. Motor kan digas, kalau kuda kan ditarik itunya apa itu namanya, kendalinya, lesnya ya. Ya, saat ditarik kendalinya baru kuda melaju. Kalau motor kan digas, ya digas baru melaju. Beda caranya dong. Jangan disamakan. Orang berkuda, orang naik motor harus seperti orang naik kuda, beda dong. Dari tadi ngomel-ngomel jangan ini jangan itu, kamu itu sebenarnya ini itu. Kamu tuh baca, kalau mau berdiskusi itu baca ayatnya, buka. Aku udah butuh kamu nge-share tulisan-tulisan Google itu, gitu loh. Diskusi yang canggih itu pengetahuannya sudah masuk di dalam otak, tidak mencontreng sana sini, tidak mencontreng Google. Itu namanya orang yang berpengetahuan. Baca ayatnya, coba aku pengen denger kayak apa kamu itu. Dari tadi ngomong udah ada dalilnya, ada ini. Kamu tuh coba pengen denger aku, baca. Ini sendiri ngomel. Tadi aku sudah baca, buktinya aku lebih pas, sekarang suruh baca lagi. Kamu saja yang baca sendiri ya. Kamu nyuruh-nyuruh baca-baca, kamu saja baca, kamu aja baca nggak becus. Nyuruh-nyuruh baca sama orang, kamu yang pas saya suruh baca, bukan nyuruh-nyuruh orang lain. Kalau kamu lebih pintar dari aku, boleh nyuruh. Kamu nyatanya lebih bodoh dari aku kok. Kamu yang ngomel-ngomel, goblok kamu itu ya. Kamu yang bodoh, nuduh-nuduh orang bodoh. Kamu ternyata yang IQ-nya di bawah aku. Orang tolol itu sedikit baca banyak ngomel kayak kamu ini. Dijelasin dari dalilnya hadis sampai ayo di share lagi. Mana yang banyak baca dari pengetahuan berdiskusi? Kamu apa aku? Dalam suara. Ya orang bodoh ya gitu. Banyak baca ngomelnya daripada banyak baca hujah dari kebenaran ayat dan hadisnya. Sudah, kamu itu sudah tidak ada apa-apanya. Kamu itu masih anak PAUD, kamu itu masih belajar. Kuliah ke sini kamu, tak gratisin kamu. Yang jelas singkat dan padat dan sangat elegan. Orang Syiah sekarang itu goblok gitu. Tidak mampu memahami apa yang ada di atsar para sahabat. Atsar itu dalil mufarrik, hadis mufarrik yang disampaikan para sahabat. Atsar atau hadis mufarrik. Orang Syiah tidak akan paham itu. Makanya yaitu otaknya sudah terdoktrin oleh itu tadi, membaca Google dengan terjemahannya wis jos itu. Ini benar, ini dah paling benar ini. Hanya orang Syiah yang ditolong Allah. Nah, kamu itu cirinya menghina. Orang Syiah goblok, tapi kalau kamu dihina, kamu tidak menerima, ya. Maka karena kamu mengatakan Syiah goblok, aku pun berhak dong mengatakan kamu juga goblok, ya. Kamu banyak tidak bisa membela Palestina, goblok. Yang menghina itu siapa? Kamu kok menghina aja. Penyemangat agar tidak goblok gitu loh. Kok menghina-hina itu? Kalau menghina tuh ya gimana ya? Mas sudah goblok kok dihina gitu loh. Parah, kamu itu udah paham-paham bahasa kelas tinggi kamu ini. Kata goblok itu sudah terbukti dan wujud apabila diajak berdiskusi, beradu argumentasi, tidak bernarasi, tidak nyambung apa yang disampaikan. Itu loh, terus kemana-mana. Terus tadi satu lagi, aku sudah baca ayat. Yang kamu share itu tulisan, bukan baca. Kalau baca itu dengan lisan. Itu. Biqauli lisan, dengan ucapan. Mana? Gitu. Terus kalau kamu dibilang goblok, dibilang menghina. Padahal saya ngomong goblok biar kamu itu benar-benar cerdas menyampaikan dengan ucapan kamu. Dalilnya ini baca, ini ayatnya baca gitu loh. Kamu ini kan memang masih kelas teri, masih kelas rendahan gitu. Belum pantas untuk berdiskusi. Karena ilmu apa itu namanya? Screenshot di Google yang kamu tampilkan. Oke, terima kasih. Saya juga ini mengatakan kamu goblok itu ya, biar kamu itu cerdas ya. Itu kita sering gitu ya, di lampu merah ada tulisan misalnya ya. Tulisan menyatakan untuk bila terjadi kecelakaan hubungilah nomor
002 misalnya ya, itu ada tulisan. Nah itu kamu protes. Harusnya pemerintah langsung dong yang ngomong kuar-kuar, jangan tulisan. Yang kamu share itu pemerintah, itu tulisan. Yang aku inginkan kamu itu ngomong, jadi kamu itu goblok. Kamu pun sedang ngomong begitu pada pemerintah, ya. Karena kamu itu menolak yang berbentuk tulisan. Padahal penyampaian ini baik dengan tulisan, baik dengan ucapan, ya penyampaian. Ya, nggak perlu kita ini tebang pilih. Mau itu diberi tulisan, mau itu dijelaskan, itu juga merupakan penjelasan. Quran sendiri itu bentuknya tulisan loh, ya. Kenapa kamu nggak protes? Sementara Ahlul Bait ini Al-Qur'anun Natik, Quran yang berbicara, Quran yang menjelaskan, kamu protes, ya. Ahlul Bait ini mereka sebagai Quran yang berbicara, Quran yang bisa menjelaskan. Kamu tidak suka, tapi kamu di satu sisi mengatakan, menuntut, tidak mau tulisan. Loh, kamu kok menerimanya Quran saja? Quran ini tulisan loh. Quran ini nggak berbicara. Yang bisa berbicara itu para Ahlul Bait itu. Oh, kamu belajar dari gurumu. Gurumu kan membacakan juga. Itu dia hanya membaca. Bukan berarti dia itu hafal. Dia membaca tulisan Quran itu terus dia sampaikan. Ya. Nah, itu nggak kamu goblok-goblokin itu. Bahkan kamu ikutin. Sekarang aku mau pakai cara yang aku praktekkan dan begini, kamu bilang aku goblok-goblokin. Jadi siapa yang goblok? Hah? Siapa yang goblok sekarang? Kamu yang goblok atau aku? Ya. Nah, sekarang aku katakan, ini aku yang mengatakan, kamu ternyata goblok. Ya ini maaf. Ini aku bukan menghina, tapi memotivasi supaya kamu itu cerdas. Kamu itu goblok, ya. Goblok ternyata kamu itu. Di lampu merah aja banyak itu masih tulisan-tulisan berbentuk dalam tulisan digital agar kita membaca. Ternyata itu nggak kita protes kok, kita terima dari pemerintah. Nah ternyata kita yang menerima itu dianggap cerdas. Kamu nggak setuju dengan begitu, berarti kamu goblok. Kamu ngerti nggak? Kamu itu goblok, ya. Goblok kamu itu, ya. Nah ternyata pemerintah tidak selalu berbicara. Kadang-kadang pemerintah itu mengeluarkan edaran lewat postingan-postingan di WA, ya, yang dan harus kita baca. Nah, kamu itu goblok. Kenapa kamu nggak protes itu tulisan itu kamu baca juga, ya? Berarti kamu itu goblok nih. Nah, ternyata itu tulisan-tulisan begitu kamu baca juga, kamu tidak protes. Kenapa nggak pemerintah aja yang ngomong langsung ke telingaku, kedengaran sama telingaku? Kamu nggak berani ngomong begitu. Kamu baca juga itu edaran-edaran misalnya dari pemerintah yang menyatakan apa atau dalam pemberitaan, ya. CNN juga menjelaskan pemberitaan sebagian dengan bentuk tulisan, Google pun dengan tulisan, ya. Nah, kamu pun setuju, kamu pun mengikuti. Berarti kamu goblok, ya. Kamu goblok karena kamu membaca tulisan itu, nggak kamu protes. Hey Google, harusnya kamu ngomong langsung dong biar aku denger. Kamu nggak protes kan? Nah, berarti kamu itu goblok. Aku ngomong gini apa? Biar kamu itu cerdas. Kamu itu ikut-ikutan, ilmu kamu itu ilmu copas, copy paste, ikut-ikutan, tidak punya inisiatif sendiri. Makanya waktu manusia itu dibawain apa yang disebut malaikat mahdi manusia, kamu tidak akan tahu. Karena kamu tuh, ini kan aku ngomong sama kamu ya agar kamu pinter. Makanya aku bilang kamu bodoh dan goblok itu dan nalar. Yang kamu bawa itu ayat tapi tulisan, tapi tidak pernah kamu sampaikan dengan benar dan baik cara bacanya, dan apalagi maaf yang mengkaji tafsirnya. Kalau ilmu alat sih sudah tidak ngomong kayak kamu tuh tidak akan tahu apa itu fi kalamil haqiqah, tidak akan tahu kan. Jadi ya sudah gitu loh, yang penting aku sudah tahu kamu. Tidak ada orang, bukan saya tidak menghina ya kaum apa itu namanya Jia. Jia itu orang Jia yang terdahulu cerdas ahli kitab. Cuma kamu kan bukan ahli kitab, bukan ahli kitab, jelas. Makanya dengan opini, dengan alibi bahwa ayat ini benar, itu kan cuma angan-angan kamu aja kan, tidak mampu memahami kebenaran tentang ilmu. Jadi ya kalau aku ya serius ngomong kamu goblok itu supaya kamu cerdas gitu. Orang paham itu tidak selalu harus hafal dengan ayatnya, ya. Sekarang
tidak boleh mencuri. Apa ayatnya tidak boleh mencuri? Tapi orang harus paham tidak boleh mencuri, itu sudah bagus. Nanti kalau dicari dalilnya tidak boleh mencuri, mana sih ayat tidak boleh mencuri tidak ketemu? Kan tidak apa-apa, orang tidak memahami juga. Kita harus sholat, orang tidak paham harus sholat itu mana ayatnya, tapi disuruh sholat. Apakah orang disuruh sholat ini lantas orang itu ditanya, apa ayat menyuruh sholat itu? Hah? Apa artinya? Coba tanya. Semua yang ada di grup ini, mayoritas orang Islam, dan saya yakin mereka sholat, tanya mereka, apa dalilnya menyatakan kita harus sholat? Belum tentu mereka tahu. Kamu sendiri juga belum tentu tahu. Apa dalil yang menyuruh kita sholat? Nah, belum tentu kamu juga paham. Ya. Nah, jadi jangan sok merasa paling benar, ya. Kita ini hanya berusaha benar. Kekurangan orang itu bukan untuk direndahkan, ya. Tetapi kekurangan orang itu untuk kita tolerir. Boleh dimotivasi, ya. Boleh kita ini tapi bukan dengan mencaci. Kalau kamu kan dengan mencaci, kamu mendidik dengan mencaci. Mendidik itu bukan mencaci, ya. Apalagi itu saya kemarin ketemu itu istilah-istilah itu, ya. Mendidik bukan mencaci. Apa ada 4 itu istilah yang bagus itu tuh, ya. Pengen saya share nanti kalau ketemu ini. Nah, ini nih ketemu nih, ya. Suatu ungkapan yang bijak ini nih, ya. Menegur, jangan sampai menghina. Mendidik, jangan sampai memaki. Meminta, jangan sampai memaksa. Memberi, jangan sampai mengungkit. Ini ungkapan bijak, ini bukan dalil agama, tapi suatu pepatah yang baik. Ini mungkin dari orang-orang yang bijak, orang-orang yang dalam hidupnya sudah mengenyam asam garam, ya, sehingga dia bisa mempunyai pepatah yang baik untuk untuk jadi penelaahan dan pembahasan serta menjadi bahan kita ini merenungi untuk kita itu bisa bersikap bijak seperti tulisannya ini. Ini bagus nih. Nah, kamu itu belum mampu begini. Kamu itu sebagai orang itu masih jauh dari sikap bijak, ya. Kamu mengatakan menghina itu katanya untuk mendorong supaya lebih cerdas. Nah, karena kamu berprinsip bahwa untuk mendorong ini dengan cara memaki, dengan cara menghina, maka aku pakai juga khusus untuk kamu. Untuk yang lain sih aku tidak mau pakai cara begini. Untuk kamu nih, kamu itu goblok, tidak bisa bijaksana, ya. Kamu itu masih sekualitas sekualitas iblis, sekualitas merasa diri kamu itu orang yang wah, yang lebih. Padahal tadi terbukti baca Quran aja kamu tajwidnya gak bener, ya. Pamer-pamer, kamu bisa gak baca Quran? Giliran diaduin beneran, kamu pecundang, ya. Nah, inilah kamu itu, ya. Orang yang suka angkuh ini seperti iblis. Iblis bagaimana? Ya, kholak tani min nar, kholak tahu min tin, ya. Ana khairum minhu, kata iblis kan. Iblis ini angkuh. Kau ciptakan Adam itu dari tanah, aku ini dari api. Aku ini lebih baik daripada dia, ya. Kenyataannya siapa yang lebih hina? Adam yang lebih hina atau iblis? Nah, kayak kamu angkuh-angkuh, ternyata setelah dicek, diaduin, kamu gak bisa tajwid aja, kamu gak ngerti. Majaid mufassir gak ngerti, Marbaji mutasil gak ngerti, tapi sama orang menghina-hina, ya. Nah, sudah gitu bukan menghina, tapi aku ini menyemangati. Ya sudah, sekarang aku juga mengatakan begini, menyemangati.
supaya kamu itu tahu, kamu itu harus disemangati, kamu itu goblok, kamu itu nggak bijaksana, kamu itu idiot. Sudah tidak tahu kamu itu, tak jamin tidak tahu kamu itu. Karena aku lihat dari apa yang kamu bahas itu, kamu semuanya copy paste alias ciptaan. Makanya pengetahuan kamu tidak berdasarkan dari jiwa kamu, dari hati kamu, dari pikiran kamu. Makanya kamu itu orang ciptaan gitu. Makanya saya tes saja tanya makhluk manusia itu 4 perkara dalam diri manusia itu kamu aja tidak tahu. Ya, coba kamu ilmu kamu yang langsung dari pikiran kamu ya, kamu sendiri juga ilmu juga copy paste. Memang kamu itu punya pemahaman segala sesuatu itu ujuk-ujuk kamu tahu sendiri begitu saja tanpa kamu belajar. Belajar ini copy paste, paham tidak? Goblok kamu. Nah inilah orang goblok kan, memanjangkan yang tidak dipertanyakan. Saya bilang goblok ke sama kamu itu karena saya bilang 4 perkara makhluk dalam diri manusia aja tidak ngerti. Harusnya kamu jawab, ini loh makhluk manusia itu loh. Kalau kamu mau belajar ngomong, Bang Jagat ajarin aku apa makhluk manusia itu. Kita ajarin kamu. Baru kamu itu tidak so pinter. 4 perkara dalam diri manusia apa itu? Unsur tanah, angin, api, dan hal-hal semacam itu. Apakah itu dalil? Ada nggak dalam Qurannya penerangan seperti itu? Itu kan prinsip-prinsip pemahaman orang-orang yang sifatnya kejawen ya. Kamu mungkin itu maksudnya 4 unsur dalam diri manusia itu. Sekarang aku tanya, kamu hadis sakolain saja aku yakin kamu tidak tahu. Apa hadis sakolain? Dan apa penjelasan hadis sakolain ini? Aku yakin aku tidak tahu. Kamu yang begitu saja tahu, bodoh kamu nih, goblok. Ini kan semakin goblok lagi. Sudah dibilang mahlige malah unsur tanah. Apa ini udah ngerti sekali. Kamu itu bukan orang berilmu, kamu itu menyampaikan ilmu copas copy paste kamu itu. Udah jelas kamu ini dibilangin mahlige manusia dalam diri manusia. 4 unsur kok dibilang unsur tanah itu. Siapa yang bilang unsur mahlige, 4 mahlige di dalam diri manusia? Goblok sekali kamu ini. Nggak nyambung. Kalau kamu tahu 4 mahliga itu, coba jelaskan ya. Nabi Muhammad itu kamu ikuti atau kamu lawan? Kalau kamu ikuti, bagaimana cara Nabi Muhammad itu menjelaskan? Apakah Nabi Muhammad itu begitu? Kamu aja manusia, Tuhan aja nggak tahu, kamu tahunya berhala. Coba kamu itu bodoh. Apa gitu Nabi Muhammad itu waktu dulu berdakwah itu? Atau Nabi menjelaskan bahwa Tuhan itu yang menciptakan langit dan bumi ya. Nah, kalau kamu tahu bahwa 4 mahligai itu, aku ingin tahu, coba jelaskan benar gak itu dalil? Atau ini pemahaman kejawen ya. Pemahaman yang aku tahu 4 unsur dalam diri manusia itu kejawen ini. Ilmu buhun ini ya, yang mengatakan unsur dalam manusia ada api, air, angin, apalagi tanah. Nah ini, aku pikir kamu arahnya ke sana, ini 4 mahligai ini. Apa 4 mahligai? Gak ada dalam agama ini 4 mahligai kecuali kamu, karena kamu agamanya agama buhun, agama kepercayaan, bukan agama NU. Bener ngaku-ngaku saja NU. Mana aja NU ngajarin 4 mahligai? Siapa yang pernah mengajarin 4 mahligai kecuali kamu? Ngejelaskan itu tidak ya. Kamu nge-share sama aku surat Yunus ayat 25, suruh aku teguh, aku terka bisa. Aku minta kamu ayat yang menjelaskan bahwa iblis ini menghina kepada Adam di depan Allah langsung. Aku katakan tadi suruh cari, kamu gak bisa. Sekarang kamu ngetes sama 4 mahligai, aku gak bisa. Oke, aku gak bisa. Tapi aku pun berhak bertanya. Coba hadis sakolain ini kamu kupas. Apa isinya hadis sakolain ini? Kalau kamu merasa tahu, kamu kan nggak tahu, goblok, monyong. Itu namanya ilmu ngawur, nggak tahu rentetannya, runtutannya ilmu. Makanya ilmu kamu ilmu copas, ilmu copy paste udah jelas. Al-aqli wal haya, ad-din wa amalan soleh. Itu nggak ngerti kamu bahwa itu mahligai manusia. Allah menciptakan lebih dulu itu akal daripada bumi dan langit. Kamu itu, makanya manusia itu lebih mulia. Kamu itu memang sudah tahu kalau kamu itu orang bodoh. Makanya aku dari tak baca dari cara kamu bernarasi
diskusi. Orang bodoh masih belum kelasnya diskusi soal diskusi. Kamu itu masih perlu belajar, kamu itu masih PAUD, kamu itu anak PAUD lebih pintar daripada kamu. Coba tunjukkan dalil Allah menciptakan lebih dahulu akal sebelum bumi dan langit. Mana dalilnya? Ya. Mana dalilnya Allah menciptakan dahulu akal sebelum bumi dan langit? Ya. Nah, terus kamu katakan tadi akli, ya, haya, watin. Satu lagi apa? Kok nggak disebutin? Coba kamu tafsirkan, ketemu sekarang sama aku ya. Satu lagi amal soleh ya. Akal, akli, wal haya berarti hidup, watin dan berarti tanah, ya, dan apa lagi amal soleh. Nah, ini kamu bisa mengatakan demikian seolah-olah paling so tahu. Mana dalilnya? Ini kayaknya ini pelajaran yang nggak nyambung nih. Aku pikir ya. Akal lebih dahulu. Akal itu akan diterapkan dalam makhluk sekaligus, nggak lebih dahulu. Manusia itu diciptakan sekaligus nanti diberikan ruh ini sekaligus ada akal, ada nafsu sekaligus. Kalau sekarang menciptakan akal lebih dahulu daripada haya, nah, haya ini apa? Hidup. Nafsu manusia di mana posisinya? Hah? Kalau menciptakan lebih dahulu akal ini, aku pikir menciptakan manusia ini sudah satu paket antara akalnya dengan nafsunya, dengan apa jiwanya, ya. Tidak misalnya diciptakan dahulu apa? Kalau nur Nabi Muhammad diciptakan lebih dahulu, iya, nurnya, ya. Nur ini ya sudah dengan akal ya mungkin, ya. Tapi kalau akal manusia lebih dahulu, coba mana dalilnya? Jadi kamu itu jangan asal ngomong sotoy. Ternyata kamu nanti kalau dikupas nggak berdasar. Itu hanya pemikiran, bukan ajaran. Kelihatan sekali kalau ilmu PAUD. Kamu mau melawan kiai-kiai yang sudah tasawuf, yang sudah mempunyai dalil la maujudun illa nurul haqqul haq. Kamu ini orang goblok nih, sok-sok tahu. Al-Quran itu turun pada Muhammad. Dalil itu dalil terlambat sudah. Maksudnya menyampaikan terlambat. Sebelum itu banyak dalil penguatan dari ayat-ayat Al-Quran yang diambil saripatinya seperti hadis qudsi. Goblok kamu. Al-ma'u al-awwalu alladhi kulliha laisa kamitslihi syai'. Kamu ini orang goblok kok natang orang yang sudah bergelar tasawuf. Kamu tuh sudah bilangin goblok kamu ini. Sudah tak baca goblokan kamu dari awal ini. Kamu goblok ngomongnya gak berdasarkan dalil, berdasarkan sotoy, ya. Kalau berdasarkan sotoy itu gak berdasarkan dalil itu kamu itu goblok. Ngomong itu hanya hasil cara kamu berpikir, kamu bertafakur menyebutkan la maujudu ila apa kata kamu tadi itu, kemudian kamu simpulkan bahwa itu apa namanya? Apa nyebutnya itu? Ya seperti orang begini ya. Orang memahami tarekat, apalagi syariat, tarekat, hakikat, makrifat, ya. Nah, orang memahami begini ini hanya pemikiran orang. Nggak ada sebenarnya ajaran dari Allah langsung dalilnya. Hanya menyimpulkan dari nanti pemahaman tarekat itu apa, hakikat itu apa, dibuatlah kesimpulan seperti demikian. Seperti laisa kamitslihi syai'un, memang ada ayatnya ya. Laisa kamitslihi syai'un, dan itu ada dalam sifat 20. Itu apa hubungannya tadi ya? Antara la maujudun dengan laisa kamitslihi syai'un. Apa di situ? Kamu ini sok merasa jadi ulama, tapi memahami sesuatu kaku dan hasilnya kamu sombong. Masa kamu merasa sudah tinggi kok kamu jadi sombong? Hah? Sombong ini kan perilaku iblis. Kalau perilaku orang benar ini akan tawadu, bukan sombong. Orang yang merasa sudah dekat dengan Allah itu tahu bahwa yang maha besar itu Allah. Nggak berhak kita bersombong merendahkan kepada yang lain. Yang lain pun diciptakan Allah juga, bukan untuk kita rendahkan. Tapi kamu selalu merendahkan kepada yang lain, ya. Kalau aku melakukan begini sama kamu karena membalas. Dan kalau membalas ini perintah. Bukankah Al-Baqarah 191? Kalau aku menyebutkan dalil nih.
Aku nggak asal ngomong ya. Al-Baqarah 191, buka sama mata kamu itu ya. Kamu pelototin nih. Aku nggak ngomong asal ngomong, dalil ada ini ya. Nah, itu dalam Al-Baqarah ayat 191 itu, fa in qatalahum faqtuluhum. Kalau mereka memerangi, kamu perangi lagi. Ya, kalau kamu menghina aku hina lagi. Ya, karena ini perintah. Kalau mereka berbuat dolim sama kita, nggak apa-apa, kita balas. Untuk biar mereka itu sadar. Kamu menghina, aku hina lagi. Nah, kamu dikemas dengan istilah, aku bukan menghina, tapi aku agar membuat kamu itu cerdas, aku menyemangati. Ya udah, aku juga dikemas juga sama. Aku juga kepada kamu bukan menghina, menyemangati kamu. Makanya aku bilang kamu itu goblok. Ya, hanya bisa ngomong sok tahu, tapi dalilnya nggak tahu. Ya, sok tahu saja kamu itu seperti ulama. Coba aku telanjangi, mana dalilnya, ayat mana, kalau hadis-hadis apa. Bisa nggak kamu itu menjelaskan? Nggak bisa kan? Goblok. Kalau aku udah punya dalil, aku udah bakalan jadi guru seluruh Indonesia. Goblok kamu itu. Aku itu cuma ngetes kamu dari awal. Kalau kamu tuh ngomong aja sudah tidak jelas. So bilang baca ayat, so bilang baca hadis. Mana? Apa kok itu hadis kamu yang kamu sampaikan? Coba pengen tahu. Dasar-dasarnya hadis itu apa? Dia kan tahu kan. Apalagi ayat, baca ayat. Kalau dalilnya tasawuf, saya gurunya kok. Muridku seluruh Indonesia. Thariqat TV Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jamaah saya sholawat badar dunia. Kalau udah punya dalil, nggak mungkin jadi guru. Nggak kayak kamu cuma foto editan, terus kerjaannya copy paste. Kalau aku sampaikan di sini sama kamu belajar dari tadi tentang bab mahligai manusia aja nggak tahu, itu sudah nyata. Kamu itu tidak berilmu dan tidak jelas. Kasihan kamu. Tadi aku baca al-ma'u al-awwalu alladhi kulliha laisa kamitslihi syai'. Kamu tidak akan paham. Itu bukan dalil katanya kamu. bukan orang goblok gitu loh, makanya. Tandanya orang goblok. Ya tandanya orang-orang Syiah atau orang-orang kayak Muhammadiyah gitu sebentar dalil. Tapi dia tidak bisa apa-apa. Yang dibaca satu itu aja gitu. Itu tandanya orang goblok. Ketika ada orang lain berargumentasi karena ilmunya tidak nutut, pelongok tidak ngerti. Ini kamu ini jalannya, ini dalil gitu. Ini ayat itu. Ini tulisan. Kamu bisa berkalam enggak? Coba saya di Google jadi andalan. Aduh, parah.